Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi semua. Semuanya berharap semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, masih semangat kan puasanya? Oke, bagus sekali. Jangan lupa sholat 5 waktu, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik yang lainnya. Teman-teman, tahu tidak? Hari ini kita telah memasuki Ramadan hari ke-15. Tidak terasa ya teman-teman, sudah hari ke-15. Semoga kita dapat terus menjalankan ibadah dengan khusyuk di bulan-bulan berikutnya. Baik teman-teman, pagi ini kita akan mempelajari tentang kajian fikih mengenai amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Apa aja sih amalannya? Yang mau tahu? Yuk simak sama-sama, jangan sampai ketinggalan ya. Baik teman-teman, yuk kita mulai kajian fikihnya. Amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Apa saja sih amalan-amalan utama di bulan Ramadan? Dan kira-kira ada berapa ya? Kalau gitu, yuk kita simak sama-sama. 8 amalan utama di bulan Ramadan. Nah, 8 amalan ini jika dikerjakan di bulan Ramadan, maka pahala yang didapatkan akan berlipat ganda. Apa sajakah amalan itu? 1. Sholat fardu atau sholat 5 waktu. Sholat fardu hukumnya wajib. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jika dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Sholat juga dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. As-sholatu tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah penghibur jiwa, sebagai penolong, kebaikan yang banyak, dan penggugur dosa. Jadi teman-teman, sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan ya. Kemudian yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Tiada amalan yang lebih utama dilakukan pada siang hari Ramadan melebihi puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, betapa banyaknya dosa kita yang telah lalu, tapi akan Allah ampuni jika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran merupakan amalan yang paling istimewa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan berikutnya, di hari-hari berikutnya juga dilakukan tadarus Al-Quran. Karena satu huruf diganjar dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Bagaimana teman-teman jika kita membacanya 2 huruf, 3 huruf, atau bahkan 1 surat, 2 surat, atau lebih banyak lagi? Maka pahalanya akan
dilipat gandakan menjadi sangat banyak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap kali bertambah kuantitas bacaan, maka bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Masya Allah, ketika teman-teman semakin pandai membaca Al-Qurannya, maka semakin bertambah pula pahala yang Allah berikan kepada teman-teman. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Jika teman-teman sudah pandai membaca Al-Quran dan membacanya 100 ayat pada suatu malam, maka pahala yang teman-teman dapatkan adalah seperti pahala sholat sepanjang malam. Subhanallah, betapa baiknya Allah kepada kita. Kemudian, kenapa sih kita harus membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan? Karena yang pertama, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Yang kedua, sunnah Rasulullah di mana pada setiap bulan Ramadan beliau melakukan tadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan beliau mengkhatamkan 2 kali tadarus Al-Quran bersama Jibril alaihi salam pada Ramadan di tahun di mana beliau wafat. Masya Allah teman-teman, banyak keutamaan di bulan Ramadan sehingga kita dianjurkan untuk tadarus Al-Quran. Maka teman-teman jangan lupa ya untuk tadarus Al-Qurannya. Yang keempat, Qiyam Ramadan. Yang dimaksud dengan Qiyam Ramadan adalah berdiri melakukan sholat pada malam hari Ramadan. Tentunya yang dimaksud adalah melakukan sholat sunnah yang banyak, yang sering disebut sebagai sholat tarawih. Bisa juga teman-teman mengamalkan sholat sunnah yang lain seperti sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat pada malam-malam Ramadan atas dasar iman dan berharap balasan Allah, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain juga beliau bersabda, barang siapa yang melakukan sholat malam Lailatul Qadar, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi teman-teman, jangan hanya melakukan sholat fardu saja, sholat-sholat sunnah yang lain pun bisa diamalkan ya. Kemudian keutamaan sholat tarawih berjamaah dinyatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Subhanallah. Teman-teman dianjurkan untuk sholat tarawih berjamaah. Jika tidak di masjid, sholatlah di rumah bersama keluarga. Yang kelima, berdoa, berzikir, dan beristighfar. Di antara doa yang mustajab adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Nah teman-teman, jangan lupa ya, selipkan doa ketika teman-teman berpuasa sampai berbuka. Kemudian doa menjelang berbuka puasa sangatlah mustajab.
Demikian pula pada malam-malam Ramadan, terutama pada sepertiga malam yang terakhir. Jika sepertiga malam terakhir sepanjang tahun saja doanya sangat mustajab, apalagi di sepertiga malam bulan Ramadan. Lebih khusus lagi, selama waktu sahur, kita sangat dianjurkan untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan berdoa sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, maka dari itu teman-teman, perbanyaklah doa, berzikir, dan beristighfar di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Kemudian, di antara doa maksur yang dianjurkan untuk diucapkan pada malam Ramadan adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Teman-teman, banyak berdoa, berzikir, dan beristighfar ya. Yang keenam adalah memberi makan dan bersedekah. Amal utama lainnya selama bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Demikian pula sangat dianjurkan banyak-banyak berinfak dan bersedekah selama bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk bersedekah meskipun sedikit. Disebutkan pula dalam hadis bahwasanya Rasulullah sangatlah pemurah dan beliau menjadi lebih pemurah lagi di bulan Ramadan. Sedekah ini mencakup segala bentuk sedekah, baik yang wajib seperti zakat maupun sedekah yang bersifat sunnah. Yang ketujuh, beriktikaf. Beriktikaf artinya berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak melakukan sholat, zikir, doa, tilawatil Quran, tafakur, dan lain sebagainya. Beriktikaf di bulan Ramadan, terutama pada 10 hari yang terakhir, adalah sunnah Rasulullah. Sepeninggalan beliau, sunnah ini senantiasa dihidupkan oleh istri-istri beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedelapan adalah umrah. Bagi yang mampu dan memiliki kesempatan, umrah pada bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa umrah di bulan Ramadan bernilai sama dengan haji. Bahkan dalam riwayat lainnya seperti haji bersama beliau. Subhanallah, kita seperti haji bersama Rasulullah. Siapa yang mau? Meskipun umroh di bulan Ramadan dari sudut pandang fikih tidak bisa menggantikan kewajiban haji, namun nilainya yang disetarakan dengan haji, bahkan haji bersama Rasulullah. Nah, selesai sudah 8 amalan utama di bulan Ramadan. Semoga kita dapat menjalankannya ya teman-teman. Nah, yang terakhir, siapa yang mau bermain kuis? Oke, kuis yuk. Pertanyaannya adalah, ada berapakah amalan di bulan Ramadan? Dan sebutkan ya. Nah, jawaban dari pertanyaan ini bisa teman-teman kirim ke guru agama kelas masing-masing ya. Semoga
kita semua dapat menjalankan amalan-amalan utama di bulan Ramadan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.